berbicara tentang Al-Quran nih Mas Fahmi. Apa sih sebenarnya ketika kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, apa sih dampak yang akan kita dapatkan gitu? Pengaruh dari kita berinteraksi dengan Al-Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Raw Educate, Inspiring People Around the World. Hosted by me, Muhammad Firdaus Imaduddin. Ya, sebelumnya kita sudah bahas pendidikan, mahat, lingkungan, dan lain-lain. Kali ini suasananya agak berbeda nih, agak islami gitu ya, agak religius. Karena kita kedatangan tamu yang notabene berlatar belakang pondok ini. Khususnya di Pondok Tahfidz Al-Quran. Siapa dia? Dia bernama lengkap Zaini Fahmi dan biasa kita panggil Mas Fahmi. Selamat datang Mas Fahmi di Raw Educate. Selamat datang Mas Imet. Oke Mas Fahmi, dengar Mas Fahmi sekarang ini aktif di salah satu pondok pesantren ya di Malang. Sedikit meluruskan apa yang telah dikatakan sama Mas Imet ya. Yeah. Jadi saya tidak aktif di dalam Pondok Al-Quran, tapi lebih ke salah satu SMP Islam di Malang, SMP Islam Sabilillah. Dan memang kebetulan memegang kelas Al-Quran, khususnya untuk kelas tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran. Ya. Jadi memang di sana saya mengajar tahfidz Al-Quran sementara untuk kelas 7 ya, karena memang di sana program tahfidz itu baru. Oke. Gimana Mas Fahmi? Ketika Mas Fahmi ini mengajarkan tahfidz Al-Quran kepada anak-anak SMP ya, gimana kesulitannya di sana Mas Fahmi? Memang kendala yang saya alami selama mengajar di SMP ini agak susah ya, karena memang berbeda ketika kita berada di pondok. Jadi memang kalau pondok itu kita ngafal sendiri di luar jam setoran. Lalu kemudian setelah hafal nanti saatnya jam setoran itu dimulai, kita langsung menyetorkan hafalan kita kepada ustadz kita. Tapi untuk di SMP sendiri itu seorang ustadz tidak hanya duduk menunggu saja, membenarkan saja, tapi juga bagaimana caranya seorang guru mempunyai cara agar seorang murid ini hafal. Jadi kita juga bagaimana memikirkan mereka, gimana caranya hafal satu ayat ke ayat yang lain gitu. Oke, bicara tentang metode menghafal ini. Gimana Mas Fahmi mempunyai metode tersendiri dalam menghadapi siswa SMP ini untuk menghafal Al-Quran, bagaimana? Jadi memang untuk metode yang dipakai itu adalah talqin ittiba. Jadi artinya sebelum Ananda menghafal, seorang guru itu membaca dahulu, lalu kemudian nanti ittiba diikuti oleh siswa. Oh ya. Lalu gimana ini Mas Fahmi dalam proses pengajarannya, kesulitan apa ini yang dirasakan? Paling mendasar, paling sering lah. Ya. Kesulitan yang paling mendasar memang lebih karena memang yang saya hadapi adalah anak-anak kelas 7 ya, anak-anak kelas 7 SMP yang masih baru beranjak dari SD. Jadi memang kesulitan dalam pengondisian kelas. Karena memang dulu waktu saya kuliah basicnya bukan sekolah keguruan Mas Imet ya. Iya. Ya. Tapi memang sekolah saya syariah ya dulu. Syariah. Ya, syariah. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ya, hukum ekonomi syariah. Saya dengar juga Mas Fahmi ini dulu tinggal di HTQ di Mahat UIN Malang ya. Khusus di bidang Al-Quran ini. Ya. Di HTQ Hayat Tahfidzul Quran. Nah, ketika dulu di HTQ juga setoran tahfidz, merojaah tahfidz, dan sekarang juga di pondok di SMP Sabilillah. Kira-kira gimana ini antara dulu di HTQ sama sekarang? Suasana menghafal, murojaah dan seterusnya. Gimana? Jadi memang saat kita berada di dalam suatu lingkungan yang mendukung untuk hafalan Quran kita, seperti di asrama tahfidz atau di pondok tahfidz, itu memang suasana itu akan terbangun. Yeah. Nah, berbeda halnya ketika kita sudah berada di luar,
fokus untuk kerja, itu memang kita Ada tantangan tersendiri gitu. Nah, benar sekali Mas. Jadi memang kita dituntut untuk istiqomah lagi, murojaah kita menyiapkan waktu khusus untuk murojaah hafalan kita. Oh gitu ya. Berarti tantangan sekarang ini lebih besar ya daripada sebelumnya ya. Jadi memang kalau menurut saya ketika seorang rajin di dalam pondok itu mungkin biasa ya. Yang luar biasanya adalah ketika kita sudah di luar berada di lingkungan yang bukan sama sekali Bebas bukan ya. Al-Quran, bebas, di mana kita dituntut kita kesadaran diri sendiri kita itu yang susah. Ya, harus benar-benar bisa mengatur waktu dan benar-benar istiqomah, komitmen gitu ya dalam murojaah itu. Jadi sedikit menjelaskan Mas ya, saya selain kegiatan pagi sampai sore kan memang mengajar di SMP Islam Sabilillah ya. Kemudian untuk malam saya menyisipkan waktu untuk setoran Al-Quran juga di salah satu pondok. Di mana itu? Di Pasar Besar. Oh di Pasar Besar. Pasar Rodatus Solihin. Oh iya. Banyak di sana ya. Mahasiswa banyak di sana juga. Banyak. Memang rata-rata mahasiswa di sana. Oke. Lalu ini saya penasaran ini ketika berbicara tentang tahfidzul Quran ya. Apa sih yang berada di benak Mas Fahmi ketika dengar seseorang ini ingin menghafalkan Al-Quran gitu? Atau dulunya kenapa sih Mas Fahmi termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran? Apa sih dulu motivasinya? Di awal memang agak dipaksa sama orang tua ya. Jadi memang setelah saya lulus SD, sebenarnya saya mau masuk SMP biasa, tapi kemudian karena orang tua kepingin mempunyai anak itu penghafal Al-Quran, maka akhirnya saya awalnya dipaksa untuk mondok tahfidz. Nah, kemudian lambat laun setelah kita berada di pondok, lama-lama kita menyadari bahwasanya ketika kita berada di dalam lingkungan Al-Quran, setiap hari dengan kegiatan Al-Quran, keberkahan itu muncul Mas ya. Iya. Untuk kita pribadi, kemudian juga untuk keluarga kita dan untuk orang-orang sekitar Iya, kita. tapi Mas Fahmi dulu ini memang nggak ada keturunan gitu ya, keluarga yang dari ayah ibu yang sudah hatam Al-Quran gitu. Oh, enggak. Enggak ya berarti? Enggak. Oh, biasa gitu ya, Iya, maksudnya dari biasa. keluarga. Enggak yang keturunan tahfidz gitu. Gitu kan ada biasanya kan orang-orang yang hafidz Quran itu ada orang-orang pilihan, mana dari keturunan atas, dari kakek, ayah, ibu kan semuanya penghafal Al-Quran, kemudian anaknya juga turun hafal Al-Quran gitu. Tapi Mas Fahmi ini enggak ya? Enggak. Enggak ya? Dan saya pernah mendapat salah satu wejangan bahwasanya ketika seorang suami istri penghafal Quran itu memang berdampak pada gennya, nanti akan lebih dimudahkan dalam menghafal. Oh, iya. Jadi kemudian kalau misalnya gen kita tidak ada yang hafid Mas ya, itu mungkin bisa, tapi mungkin nanti mengalami kesulitan. Tapi benar-benar kita harus serius ya, Iya itu sih. untuk istiqomahnya ya. Benar-benar. Saya juga merasakan nih Mas. Nah. Dulu kan saya juga pernah mondok. Ya, saya tahfidz tahu gitu ya. kan. Saya mondok di mondok BY namanya. Ya. Bani Yusuf. Nah, di Joyosuko itu. Banyak cerita sih di BY itu. Salah satunya itu tadi. Ustadznya itu nggak ada keturunan dari keluarganya, tapi beliau benar-benar istiqomah, benar-benar komitmen, motivasinya tinggi, semangat tinggi dalam menghafal Quran. Dan sekarang bisa mendirikan pondok sendiri di Joyosuko itu. Saya sangat kagum sekali sama beliau. Mungkin kita bisa jadikan motivasi buat diri kita ya. Iya. Lalu ini berbicara tentang Al-Quran ya Mas Fahmi. Apa sih sebenarnya ketika kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, apa sih dampak yang akan kita dapatkan gitu? Pengaruh dari kita berinteraksi dengan Al-Quran itu. Jadi memang saya pernah mendapatkan wejangan dari ustadz saya di pondok dulu. Kebetulan dulu saya agak sedikit promosi ya. Saya mondok di Darul Quran Tangerang. Iya. Di pondoknya Ustaz Yusuf Mansur. Iya. Ya. Jadi memang beliau Ustaz Yusuf Mansur itu memang sangat selalu memberikan motivasi kepada
santri-santrinya, menanamkan bahwasanya Al-Quran itu bagaimana caranya sebagai way of life. Jadi bagaimana ketika kita mengarungi kehidupan ini itu selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi memang kalau kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah janjinya Allah juga ya, barokah itu akan datang kepada kita. Betul sekali Mas Fahmi. Saya juga merasakan ketika dulu saya menghafal gitu ya. Jadi secara tidak langsung apa yang kita lakukan di dunia ini dimudahkan gitu ya jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah memang ya, the power of Quran itu ya. Sekarang ini apa sih yang Mas Fahmi rasakan gitu ketika dulu perjalanan Mas Fahmi menghafal Al-Quran dari awal kemudian sampai akhir gitu. Apa saja sih kemudahan-kemudahan yang Mas Fahmi peroleh gitu, mungkin bisa dijelaskan, diceritakan di sini. Jadi memang ketika kita percaya bahwasanya Al-Quran itu akan memberikan barokah kepada kita, maka Allah akan selalu memberikan kemudahan. Salah satunya juga terutama financial ya. Jadi memang Allah berjanji ketika orang yang memegang Al-Quran, menghafal Al-Quran, selalu istiqomah membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, Allah tidak akan pernah memberikan kesusahan kepada hamba tersebut. Iya. Jadi contoh ya, kenapa saya bilang Al-Quran itu bisa membantu seseorang dalam hal finansial. Kalau kita berbicara mengenai beasiswa Mas ya, sekarang banyak universitas-universitas di Indonesia atau bahkan juga di luar ya, di Timur Tengah yang membuka beasiswa khususnya tahfidz Al-Quran. Jadi ketika kita memang kesusahan untuk kuliah, misalnya ada sebagian orang yang kesusahan untuk kuliah, dengan menghafal Al-Quran itu juga bisa membuka. Betul sekali Mas. Betul sekali ya. Itu salah satu mukjizat ya, saling kemudahan yang diberikan oleh Allah melalui perantara Al-Quran itu memang sangat luar biasa. Dalam perjalanan menghafal Al-Quran ini dari awal sampai akhir, kesulitan apa sih yang Mas Fahmi lalui dalam menghafal Al-Quran itu sejak awal sampai sekarang ini? Permasalahannya mungkin hampir tidak saja saya yang rasakan ya, mungkin tidak hanya saya rasakan, tapi juga umum kepada seluruh penghafal Quran, yaitu adalah rasa malas. Nah, rasa malas kemudian juga banyak pikiran, banyak memikirkan duniawi Mas ya. Karena memang ya zaman sekarang gadget dengan segala permasalahan yang ada di dunia ini. Iya betul Mas. Ya, itu berdampak kepada rohani kita, kecintaan kita kepada Al-Quran. Nah, itu juga yang membuat kita tidak selalu fokus di Al-Quran saja, tapi karena memang gangguan dari media sosial seperti Instagram, YouTube itu memang sangat berpengaruh kepada pola pikir kita, hati kita, rohani kita dalam menghafal Al-Quran. Ya, tapi saya lihat ini Mas Fahmi di samping ini ya selalu istiqomah ya menghafal Al-Quran. Tapi di sisi lain juga Mas Fahmi ini seorang yang sosialis, kemudian juga sering berinteraksi dengan gadget gitu ya, bermedia sosial gitu. Gimana sih kira-kira Mas Fahmi dalam mengatur hal-hal tersebut ini? Jadi memang saya tidak, mungkin bukan yang seperti pandangan Mas Imet ya. Saya juga banyak mengalami kesusahan tersebut. Jadi artinya saya suatu waktu ada kala di mana saya tidak istiqomah Mas ya. Ketika kejenuhan itu mengganggu saya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ya saya tiba-tiba mungkin jarang murojaah, nah seperti itu. Oke, terkait dengan murojaah nih Mas Fahmi. Mas Fahmi ini kan udah selesai ya, sudah hatam 30 juz nih. Gimana sih mengatur murojaahnya Mas Fahmi ini setiap hari biar hafalannya kuat, semakin kuat, kemudian nggak mudah hilang. Gimana Mas
Jadi memang ketika seorang sudah menyelesaikan hafalannya ya, 30 juz, minimal sebenarnya baca sehari itu 3 juz. 3 juz. 3 juz ya. Iya. Tapi kadang Mas ya, ketika saya lagi iman saya lagi turun ya. Iya, iya. Ya minimal saya menyempatkan baca 1 juz aja ya. 1 juz ya. 1 juz. Tapi memang umumnya orang-orang yang sudah hatam, sudah selesai Al-Quran itu setiap hari 3 juz ya. Iya. Untuk memurojaah. Ya, karena memang tadi mungkin karena kita sibuk mengurusi urusan dunia. Juga berdampak kepada keistiqomahan kita. Ya, itu sangat betul sekali Kang Mas Fahmi. Mungkin saya bisa bertanya balik ya kepada Mas Imet. Kan saya tahu bahwasanya Mas Imet pernah mondok. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, betul, Mas. Di Bani Yusuf. Bagaimana Mas Imet menjaga hafalan yang sudah didapatkan di pondok? Ya, apakah masih terjaga atau agak menurun ini ya, kualitas hafalannya? Iya sih Mas Fahmi ya. Saya cerita sedikit sih. Emang dari dulu emang saya udah mulai menghafal Al-Quran sejak SMA itu ya. Ya. Terus kemudian di Win Malang, terus kemudian saya juga mondok di Bani Yusuf, itu saya juga menghafal Al-Quran. Yang saya rasakan hafalan saya itu memang kalau tidak dimurojaah itu bakal hilang. Bahkan kalau tidak murojaah lama banget, hampir 1 bulan, hampir setahun bahkan ya, itu benar-benar harus menata niat lagi dan harus mengeluarkan usaha yang lebih keras lagi untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mengulang kembali hafalan kita. Yang saya rasakan ketika saya mondok itu di Bani Yusuf, saya merasakan bahwa memang Al-Quran itu teman kita gitu ya, setiap hari. Karena kita memang setiap maghrib kita ada jadwal murojaah, kemudian habis isya kita ada jadwal untuk setoran gitu kan. Jadi Al-Quran memang benar-benar menjadi sahabat kita gitu kan. Jadi kita bisa intens, kita bisa interaksi dengan Al-Quran itu sering kali, kemudian gak jarang. Sehingga hafalan kita kuat. Dan Alhamdulillah, saya dulu di Bani Yusuf juga udah pernah membaca Al-Quran, gitu, menghafal Al-Quran selama berjam-jam gitu ya. Alhamdulillah saya kuat gitu kan. Yang sebelumnya saya belum pernah melakukan hal tersebut. Karena dulu kan memang sistemnya sistem gak baca langsung banyak juz gitu ya, mungkin beberapa juz aja, beberapa halaman mungkin. Tapi di BY itu ada peraturan yang mengharuskan santrinya untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran setelah hafal kelipatan 5. Iya kan, jadi ada tantangan gitu ya. Setiap 5 juz baca di depan. Ya, 5 juz selesai harus dibaca, namanya tasmi kan. Ada tasmi itu. Jadi harus dibaca itu, sekali baca harus selesai. Nggak boleh dibagi-bagi, harus langsung selesai. Lah, saya merasakan sampai sekarang hafalan saya ketika sudah beberapa kali dimurojaah kemudian dibaca dengan langsung itu, saya merasakan kemudahan gitu ya. Ketika kita walaupun jarang murojaah gitu kan. Alhamdulillah ketika kita mau murojaah lagi, kita mudah untuk mengingat ayat tersebut. Itu yang saya rasakan. Akan tapi ketika ayat tersebut jarang dibaca, bahkan cuma beberapa kali saja, kemungkinan besar ayat tersebut hilang dari pikiran gitu, dari hati ya itu. Itu salah satu tantangan besar sekali. Dan sekarang ini yang saya rasakan juga seperti itu. Karena kesibukan yang semakin banyak, ditambah kuliah, tugas yang semakin numpuk gitu kan, terus pekerjaan juga. Benar-benar saya merasakan godaan itu, cobaan itu harus untuk memurojaah Al-Quran lebih sering lagi, lebih banyak lagi. Seperti itu Mas Fahmi. Kok jadi saya yang ditanya banyak ini? Saya hostnya ini di sini. Okay. Jadi kita ngobrol santai aja Mas Imet ya. Kita saling sharing. Siap. Ya, gitu Mas Fahmi. Ya, jadi memang saya tahu ya bahwasanya Mas Imet ini kan memang sibuk. Mempunyai juga studio foto ya, foto, video, RO Production yang dikembangkan sendiri dan bersama teman-temannya. Betul, ya. Mas Fahmi. Juga sibuk kuliah S2. Iya. Nah itu memang kalau saya pikirkan, kalau saya bayangkan memang sangat-sangat susah untuk benar-benar fokus ya, fokus.
saya teringat sama satu ungkapan yang mengatakan bahwa gini, tidak penting seberapa banyak kamu menghafal Al-Quran, akan tetapi yang lebih penting adalah seberapa banyak Al-Quran itu menjaga kamu. Gimana menurut Mas Fahmi itu? Oh, berat sekali ya. Ya saya kan sempat suatu kali kan saya tahu itu ungkapan itu. Gimana itu menurut Mas Fahmi? Coba mungkin karir Mas bisa diulang. Ya gini ungkapannya. Pertanyaannya. Gini ungkapannya. Tidak penting seberapa banyak kamu menghafal Al-Quran. Akan tetapi yang lebih penting adalah seberapa banyak Al-Quran itu yang menjaga kamu. Kan gini kan itu kita melihat kenyataan yang banyak terjadi sekarang ini kan banyak sekali nih penghafal Al-Quran ya. Sudah hatam, sudah bahkan mungkin sudah lancar ya. Akan tapi dalam segi perilaku, kemudian tingkah laku, sopan santun, kemudian tindakan-tindakan mereka itu ada yang kurang baik gitu. Tidak sesuai dengan apa yang ia hafalkan yaitu Al-Quran gitu. Maka dari itu ungkapan itu mengatakan tidak penting orang itu seberapa banyak orang menghafal Al-Quran, seberapa banyak juz yang dihafalkan oleh orang tersebut, tapi seberapa banyak, yang penting adalah seberapa banyak Al-Quran itu yang bakal menjaga dia. Jadi memang salah satu keberkahan dalam Al-Quran adalah sosial ya. Jadi pengertian sosial sendiri ketika seorang itu sebenarnya sudah mempunyai hafalan Al-Quran, seharusnya dia mempunyai batasan sendiri hal apa saja, perlakuan apa saja yang akan dia lakukan, termasuk seperti mungkin hal-hal yang menyimpang ya dari kaidah-kaidah Al-Quran. Ya gitu Mas Fahmi, jadi saya itu agak cenderung miris ya merasakan sebuah ketidakenakan hati gitu ya ketika mendengar dan melihat fenomena yang sekarang banyak terjadi itu orang-orang yang sudah menghafalkan Al-Quran sampai hatam selesai lancar, akan tetapi dalam segi tindakannya, amalannya, perilakunya itu kurang mencerminkan Al-Quran itu sendiri. Jadi mungkin faktornya juga makanya itu dianjurkan selain kita menghafal Al-Quran juga mengetahui maknanya dan mentadaburi maknanya. Ketika seorang sudah selain menghafal dan juga sudah memahami makna dalam Al-Quran, insya Allah sebenarnya perbuatan seorang penghafal Al-Quran itu akan terjaga ya. Jadi memang banyak kasus-kasus yang sudah dibilang sama Mas Ime tadi, ketika orang yang hafal Quran tadi tapi kemudian akhlaknya juga tidak mencerminkan Al-Quran itu, mungkin kalau saya bisa menyimpulkan mereka kurang mentadaburi dan memahami, mempelajari ilmu Al-Quran itu sendiri. Jadi cuma lisan saja ya, jadi hanya tersampaikan lisannya saja, tapi hatinya tidak tersentuh. Padahal dikatakan bahwasanya ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Baik Mas Fahmi, tadi kan udah berbicara banyak nih tentang menghafal Al-Quran, kemudian tentang kelebihan dan keberkahan Al-Quran. Ya. Sekarang saya minta Mas Fahmi untuk membaca ini satu atau dua ayat dari Al-Quran. Katanya saya juga, karena saya dengar-dengar Mas Fahmi juga imam tarawih gitu kan, pasti kan suaranya merdu dan indah ini. Oh, sebenarnya biasa aja Mas ya. Ya udah, Mas Fahmi silakan membaca satu atau dua ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم. Subhanallah, sangat merdu sekali Mas suaranya Mas Fahmi ini. Memang benar sekali Mas Fahmi ini jadi imam tarawih ini. Ya, bisa membuat orang mamunya tidur semua. Oke. Mungkin cukup sekian perbincangan kita soal
Al-Quran, soal tahfidz Al-Quran. Baik, mungkin itu saja perbincangan kita pada sore kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sendiri ingin menyampaikan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang memang harus dipelajari dan dipahami dan pastinya harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai Al-Quran hanya sebagai ucapan dari lisan kita kan. Tapi Al-Quran harus benar-benar diamalkan ini untuk semua para milenial. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan di program yang sama di Roy Educate, Inspiring People Around the World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.